Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Friska Fitri Anggraini, NIM 19130026, PIPSB 2019 akan mempresentasikan sedikit tentang Max Weber. Sebelumnya saya akan mengutip biografi dari beliau. Max Weber lahir di Erfurt, Jerman pada tahun 1864 dan meninggal di München, Jerman pada tahun 1920. Dia berasal dari keluarga kaya raya dan terpandang. Nah, Weber memiliki keturunan birokrat dari garis ayahnya karena ayahnya mempunyai jabatan politik yang penting di Jerman pada saat itu. Karya Weber banyak dipengaruhi oleh ibunya karena ibunya seorang penganut Calvinisme yang sangat taat. Beliau juga belajar hukum, ekonomi, sejarah, sosiologi di beberapa universitas, yaitu Universitas Heidelberg, Universitas Göttingen, Universitas Berlin, dan Universitas Freiburg. Selanjutnya adalah sosiologi menurut Max Weber. Di sini saya akan membaca sedikit dari PowerPoint saya dan saya akan mengembangkan dari yang saya ketahui. Yang pertama, sosiologi adalah ilmu yang mencoba memahami interpretatif dari tindakan sosial dan dengan demikian sampai pada penjelasan kausal tentang jalannya dan akibatnya. Lalu yang kedua, apa yang dimaksudkan Weber dengan tindakan sosial adalah bahwa tidak semua tindakan manusia dapat dianggap sebagai tindakan sosial, atau suatu tindakan hanya dapat disebut tindakan sosial apabila tindakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain dan berorientasi pada perilaku orang lain. Lalu yang ketiga, Weber membagi tindakan sosial menjadi 4 tipe, yaitu rasionalis instrumental, rasional nilai, afektif, dan tradisional. Nah, dilihat dari pandangan Weber bahwa sebenarnya Weber ini adalah pemikir yang radikal karena Weber melihat masyarakat atau lembaga sosial itu adalah individu yang penuh makna terhadap individu lain. Jadi, bisa diartikan bahwa masyarakat itu berbeda-beda, jadi tidak mungkin bisa dipelajari. Jadi, dengan kata lain itu tidak ada masyarakat, yang ada adalah individu dengan kepentingannya masing-masing. Beliau juga menyebutkan yang bisa diartikan dengan nominalisme sosial, yaitu jika kita membubarkan masyarakat, maka akan tersisa individu. Tetapi jika kita membubarkan individu ya tidak bisa. Soalnya individu itu sendiri-sendiri gitu loh. Yang selanjutnya adalah tindakan sosial. Tindakan sosial adalah tindakan individu yang berdampak pada individu lain. Yang pertama adalah rasional instrumental. Tindakan rasional adalah tindakan sosial yang dilakukan dengan mempertimbangkan pencapaian tujuan yang dipikirkan sebelumnya. Sebagai contoh, kita memilih naik ojek untuk ke kantor ketimbang angkutan umum lainnya karena ojek bisa menerobos gang-gang sempit agar lebih cepat sampai. Nah, bisa diartikan bahwa rasionalisme instrumental adalah tindakan individu yang didasarkan pada upaya pencapaian tujuan seefisien dan efektivitas mungkin. Jadi, kita itu menjadikan orang lain seperti tukang ojek tadi untuk menjadi alat dalam tujuan kita. Yang kedua adalah rasional nilai. Tindakan ini dilakukan dengan pertimbangan nilai. Artinya, individu yang bertindak mengutamakan apa yang dianggap baik, lumrah, wajar, dan benar dalam masyarakat di atas tujuan individual. Apa yang dianggap baik bisa bersumber dari etika, agama, atau bentuk sumber nilai lain. Sebagai contoh, kita memilih makan dan minum dengan tangan kanan ketimbang tangan kiri. Nah, contoh lain juga bisa diambil dari seseorang yang berkata jujur karena orang itu menganggap jujur adalah sesuatu yang dianggap benar atau baik dalam agama ataupun pandangan masyarakat. Yang ketiga adalah rasionalitas efektif, yaitu tipe tindakan ini didasari atas keterlekatan emosional. Emosional di sini harus ditegaskan berbeda dengan rasional. Pertimbangan emosional meliputi hal-hal yang berkaitan dengan perasaan seperti marah, sedih, cinta, empati, simpati, kasihan, bahagia, dan sebagainya. Sebagai contoh, seseorang yang menangis karena mendengar lagu sedih, atau misalnya saya ketakutan ketika bertemu orang yang sangat
jarang ataupun sangat nyentrik misalnya. Yang keempat, rasionalitas tradisional. Tipe tindakan ini menggunakan tradisi, custom, adat, atau kebiasaan masyarakat sebagai pertimbangannya. Biasanya, tindakan tradisional dilakukan tanpa perencanaan. Tujuan dan cara melakukannya berbentuk repetitif atau mengulang apa yang biasanya dilakukan. Biasanya dilakukan oleh turun-temurun. Sebagai contoh, seseorang mengikuti ritual adat alasannya karena itu sudah dilakukan leluhur atau turun-temurun. Contoh lain adalah beberapa kelompok masyarakat Muslim di Jawa menyelenggarakan tahlilan rutin setiap malam Jumat. Yang kelima adalah, ini sebenarnya ada dalam pemikiran Max Weber, tetapi tidak banyak yang mengutip tentang rasionalitas formal ini. Jadi, rasionalitas formal adalah tindakan individu yang didasarkan pada kalkulasi untung rugi. Jadi bisa dikatakan rasionalitas ini adalah tindakan yang bisa dikatakan tidak ikhlas karena kita kita melakukan sesuatu itu kita juga mengharapkan dari orang lain. Jadi seperti contohnya kita ingin didukung teman kita, tapi di saat yang lain kita juga ingin teman kita itu mendukung kita, seperti itu. Konsep birokrasi menurut Max Weber. Max Weber menciptakan model tipe ideal birokrasi yang menjelaskan bahwa suatu birokrasi atau administrasi mempunyai suatu bentuk yang pasti di mana semua fungsi dijalankan dalam cara-cara yang rasional. Tipe ideal itu menurutnya bisa dipergunakan untuk membandingkan birokrasi antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lain. Ciri-ciri birokrasi ideal menurut Max Weber. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu birokrasi dan karakter dari birokrasi tersebut. Birokrasi adalah organisasi bentukan negara yang digunakan memperlancar tujuan negara. Karakter dari birokrasi tersebut adalah: 1. Kekuasaan legal atau formal. Birokrasi selalu mempunyai kewenangan yang sah, berasal dari pusat, karena itu birokrasi bersifat mengikat dan memaksa. Contohnya seperti Satpol PP yang sedang melakukan ketertiban. Masyarakat akan cenderung menurut karena Satpol PP tersebut memiliki kewenangan, berbeda jika orang lain yang melakukan ketertiban itu tersendiri. Yang kedua, struktur hierarkis. Mereka yang berada di jabatan atas mempunyai kewenangan atau kekuasaan yang lebih tinggi ketimbang mereka yang berada di bawah. Tapi dampaknya atasan mempunyai tanggung jawab atas bawahannya. Nah, struktur hierarkis ini sendiri sering menimbulkan sakit hati karena biasanya kaum muda memiliki jabatan yang lebih tinggi daripada yang lebih tua. Yang ketiga, keseragaman operasi atau prosedur. Contohnya, jika kita sedang mendaftarkan PNS, baik di daerah kita ataupun daerah lain, maka prosedurnya akan sama. Yang keempat, spesialisasi. Spesialisasi tujuannya adalah untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang tinggi. Jadi bisa disimpulkan bahwa di spesialisasi ini manusia ditempatkan pada bagian sesuai dengan keahliannya. Contohnya, sarjana akuntansi yang sedang melamar pekerjaan cenderung akan ditempatkan pada bagian keuangan karena dianggap itu adalah keahliannya. Yang kelima, hubungan impersonal. Hubungan sosial sekunder yang memiliki formal. Jadi, walaupun atasan, bawahan akan lebih sering memanggil Anda ataupun saya. Lalu yang keenam, formalitas berlebih. Dalam birokrasi, segala sesuatu harus dituliskan atau diarsipkan. Contohnya adalah seseorang yang mau mengurus KTP. Perintahnya adalah backgroundnya berwarna merah, tetapi kita menggunakan atau orang tersebut menggunakan background berwarna biru. Walaupun orang tersebut sudah mengantri sejak subuh ataupun sejak beberapa jam yang lalu, orang itu tetap tidak akan diurus karena harus sesuai dengan aturan. Ciri birokrasi menurut Max Weber. Yang pertama, pejabat tidak bebas menggunakan jabatannya untuk keperluan dan kepentingan pribadinya termasuk keluarganya. Yang kedua, jabatan-jabatan itu disusun dalam tingkatan hierarki atas bawah dan ke samping. Konsekuensinya ada jabatan atas, ada bawahan. Dan ada pula yang menyandang kekuasaan lebih besar dan ada yang lebih kecil. Yang ketiga, tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam hierarki itu secara spesifik berbeda satu sama lainnya. Yang keempat,
keempat, setiap pejabat mempunyai kontrak jabatan yang harus dijalankan. Uraian tugas, job description, masing-masing pejabat merupakan domain yang menjadi wewenang tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai dengan kontrak. Yang kelima, pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi perfeksionalitasnya. Idealnya hal tersebut dilakukan melalui ujian yang kompetitif. Yang keenam, setiap pejabat mempunyai gaji termasuk hak untuk menerima pensiun sesuai dengan tingkatan hierarki jabatan yang disandangnya. Setiap pejabat bisa memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan jabatan sesuai dengan keinginan dan kontraknya bisa diakhiri dalam keadaan tertentu. Yang ketujuh, terdapat struktur pengembangan karir yang jelas dengan promosi berdasarkan senioritas dan merit sesuai dengan pertimbangan yang objektif. Yang kedelapan, setiap pejabat sama sekali tidak dibenarkan menjalankan jabatannya dan resource instansinya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Yang terakhir atau yang kesembilan, setiap pejabat berada di bawah pengendalian dan pengawasan suatu sistem yang dijalankan secara disiplin. Selanjutnya adalah tipe-tipe kepemimpinan. Tipe-tipe kepemimpinan menurut Max Weber ada 3, yaitu tradisional, legal rasional, lalu kepemimpinan bersifat karismatik. Yang pertama, kepemimpinan bersifat tradisional. Pemimpin ini dipilih berdasarkan hal besar atau jasa yang telah dilakukan di masa lampau. Kepemimpinannya atau kekuasaannya didasarkan pada memori atau ingatan masyarakat. Kepemimpinannya bersifat turun-temurun. Lalu selanjutnya legal rasional. Pemimpin dipilih berdasarkan mandat atau kewenangan yang lebih tinggi di atasnya. Kekuasaannya bersifat legal, formal atau sah, dan berlegitimasi dari pemerintahan pusat. Kepemimpinannya bersifat periodik, umumnya ditemui pada masyarakat modern. Contohnya adalah ketika Jokowi menjadi presiden, posisi Gubernur Jakarta digantikan wakilnya pada saat itu. Lalu yang selanjutnya adalah kepemimpinan karismatik. Pemimpin ini pemimpin karena dinilai memiliki suatu kekuatan yang luar biasa. Dirasa terdapat kualitas metafisik pada diri pemimpin. Kekuasaannya didasarkan pada memori, ingatan, ataupun legal, formal, atau sah. Kepemimpinan bersifat umum, turun-temurun atau periodik, dapat ditemui dalam masyarakat tradisional atau modern. Contoh dari kepemimpinan karismatik ini adalah seperti Hitler yang dianggap sebagai manusia setengah dewa. Sebelum saya akhiri presentasi saya, mungkin saya akan menambahkan sedikit pemikiran sosiologi agama dari Weber, yaitu diambil dari karyanya yang sangat terkenal, yaitu Etika Protestan dan Spirit Kapitalisme. Nah, agama Protestan ini sebenarnya mendukung munculnya kapitalisme. Di beberapa kasus, penganut Protestan lebih individualisme dan kompetitif. Makanya, banyak orang atau banyak penganut Protestan yang lebih sukses daripada penganut Katolik. Tetapi tidak sedikit atau banyak kasus bunuh diri dari penganut Protestan karena individu Protestan jika bermasalah akan lebih sering dipendam sendiri, berbeda dengan penganut Katolik yang lebih memilih untuk meminta pertolongan atau penyelesaian dari gereja. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata atau kurangnya informasi, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya juga proses belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.